Ermi Kulit, penyanyi jazz kawakan tanah air era 70-an, 80-an, dan 90-an. Ermi Kulit yang memiliki nama lengkap Ermi Maryam Nurjanah Kulit, lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1955 di Manado, Sulawesi Utara. Dia merupakan penyanyi jazz kawakan yang pernah mendapat julukan sebagai Selena Jones-nya Indonesia. Nama Ermi Kulit menjadi terkenal dalam dunia musik bergenre jazz di tanah air, berkat tembang Kasih ciptaan Richard Kyoto, dan Pasrah ciptaan Rian Kyoto. Selama berkarir yang dimulai pada tahun 1973, Ermi tercatat telah menghasilkan lebih dari 20 album. Semenjak kecil, Ermi memang telah menunjukkan bakat bernyanyinya. Di usia yang masih belia, Ermi sering unjuk kebolehan di pesta ulang tahun dan perkawinan kerabatnya di Manado. Namun penampilan profesionalnya baru dimulai kelas 3 SMP setelah Ermi sering tampil di panggung terbuka secara tunggal maupun bersama band pengiring, seperti Meliska, Nada Yuda, The Ins, The Logis dan The Nos untuk mengadakan show di kota Manado dan sekitarnya. Pada tahun 1973, Ermi hijrah ke ibu kota Jakarta dan diterima bernyanyi di Hotel Marco Polo bersama Melky Goeslaw, yang merupakan ayah dari penyanyi dan pencipta lagu Melly Goeslaw. Di tempat tersebut, Ermi banyak belajar dari para seniornya, karena disitulah gudangnya para penyanyi dan pemusik top Indonesia masa itu, seperti Deddy Damhudi, Rudy Damhudi, Ivo Nilakresna, Christine Sukandar, Januar Ishak, dan lain-lainnya. Ermi merilis album rekaman dalam bentuk piringan hitam pada tahun 1974. Dalam album tersebut, Ermi khusus membawakan lagu-lagu milik favorit grup berjudul Cinta, lewat alunan musik bergenre pop. Ermi juga masih sempat bernyanyi di Copacabana dan Tropicana, sebelum akhirnya bertolak ke Malaysia, Singapura, dan Bangkok. Saat masih di Copacabana dan Tropicana, Ermi masih membawakan lagu-lagu pop Indonesia, dan menguasai genre lagu berbagai irama, mulai dari dance, waltz, cha-cha, sampai pada irama pop hot. Pada tahun 1981, Ermi kembali ke Indonesia dan bernyanyi di beberapa hotel berbintang, sebelum akhirnya memilih bernyanyi di Jayapop, yang merupakan milik pasangan aktris dan aktor terkenal Indonesia saat itu, yaitu Rima Melati dan Frans Tumbuhan. Di tempat itu pula, Ermi seringkali menyanyikan lagu-lagunya Selena Jones, penyanyi jazz legendaris dari Amerika Serikat. Lagu-lagunya antara lain bertajuk Sentimental Journey, Summertime in Venice, dan April in Paris. Bermula dari situlah, akhirnya Ermi mendapat julukan Selena Jones-nya Indonesia, dan di sana pula lah, Ermi bertemu dengan Ireng Maulana, sang pencipta lagu dan pemusik jazz senior, yang di kemudian hari tidak hanya sebagai mitra kerja, akan tetapi juga menjadi pembimbing Ermi dalam bernyanyi serta bermusik. Kerjasama Ermi bersama Ireng Maulana, tercipta pertama kali saat merilis album Jazzy Dixie pada tahun 1982. Album yang diedarkan perusahaan Irama Tara itu, berisi lagu-lagu pop yang sudah dikenal dan top pada eranya, seperti Nikmatnya Cinta, Kidung, Widuri, Mimpi, Benci Tetapi Rindu, dan lain sebagainya. Ireng tidak terbatas hanya berperan sebagai penata musik saja, melainkan juga sebagai penggagas debut awalnya Ermi ke dapur rekaman, dengan mengusung lagu-lagu bergenre jazz. Tentu saja, kehadiran Ermi disambut baik oleh para penggemar dan penikmat musik jazz, yang setelah sekian lamanya menantikan regenerasi dari Margie Seeger dan Rin Jamain. Setahun kemudian, Ermi kembali bersama Ireng merilis album berirama Bosas dengan lagu-lagu karya cipta sang legendaris Rinto Harahap, kemudian disusul album bertajuk Cintaku Abadi, tahun 1984, ciptaan Bu Cetes, dan Walau Dalam Mimpi, tahun 1985. Hasil ciptaan David Mesak. Nama Ermi Kulit benar-benar melejit, setelah menyanyikan lagu bertajuk Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itu pula, Ermi dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik pilihan angket pembaca tabloid Monitor, dan nominasi sebagai album terbaik oleh BASF Award. 3 tahun kemudian, lewat karya cipta Rian Kyoto yang berjudul Pasrah, semakin memantapkan nama dan karirnya di dunia tarik suara. Memasuki awal abad ke-20, Ermi mulai berkolaborasi dengan musik daerah dan para musisi lain. Tahun 1991,
Ermi merilis album kolintang bertajuk O Inani Keke bersama dengan Rupata Group. Setahun kemudian, Ermi merilis album bertajuk Siapa Sangka, dengan kuartet para pakar musik, seperti Faris RM, Billy JB, Chandra Darusman, dan Purwacaraka. Sebuah album kolaborasi yang bisa dibilang paling sukses adalah ketika lagu bertajuk Saat Yang Terindah, yang dilantunkan bersama Indra Lesmana berhasil mendapat penghargaan sebagai album terbaik di ajang bergengsi AMI Sharp Award pada tahun 2000. Pada tahun 2007, Ermi menjadi bintang tamu dalam album terbaru sebuah grup musik berirama Latin, yang bernama Primavera. Dalam album yang bertitel Primavera The Beginning itu, Ermi mendendangkan 3 buah lagu dengan irama Latin Bossa Nova, yaitu Juwita Malam karya Ismail Marzuki, serta Saat-Saat Yang Indah dan Salahkan, yang diciptakan oleh Primavera sendiri. Pada akhir bulan Agustus tahun 2007, Ermi Kulit kembali merilis album terbarunya yang bertajuk Di Hatiku. Album yang dibantu Yopie Item itu berisi 10 lagu, 5 diantaranya lagu-lagu terbaru. Di luar karirnya sebagai penyanyi jazz, Ermi adalah seorang ibu rumah tangga. Dia menikah dengan Muhammad Ramli NG Abdul Rojak. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurul Aini. Dan sekarang, Ermi yang sudah berusia 70 tahun, masih terlihat aktif dalam dunia menyanyi, selain mengurus keluarga dan momong cucu. Demikianlah sekilas profil tentang Ermi Kulit, sang diva senior musik jazz tanah air. Terima kasih.